mulai, terlebih dahulu alangkah baiknya kita membuat dulu yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Kenapa kita perlu membuat yang namanya kesepakatan kelas? Supaya apa? Supaya pada saat proses belajar tidak ada lagi yang merasa terganggu. Semuanya mau nyaman belajar? Mau. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa nyaman? Otomatis kita harus membuat apa? Kesepakatan. Nah, kenapa tadi Ibu sudah memberikan satu kata tentang apa yang menurut kalian itu yang dimaksud dengan peraturan? Ya, peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Ya, peraturan itu biasanya dibuat oleh siapa? Ya, peraturan biasanya dibuat oleh guru atau cuma satu orang. Oke, jadi peraturan, kalau kita melanggar peraturan pasti akan kena hukuman. Nah, kalau kita datang ke sekolah, tujuan kita datang di sekolah untuk apa? Belajar, bukan untuk dihukum ya. Jadi sekarang, ingat peraturan itu dibuat oleh, biasanya kalau di dalam kelas dibuat oleh guru atau wali kelas. Kalau di sekolah itu peraturan dibuat oleh kepala sekolah ataupun bersama dengan guru-guru lainnya, yang biasanya akan memberikan kita kalau saya langgar nanti pasti saya akan dihukum. Nah, di sini Ibu mau supaya semuanya kita membuat satu, jangan lagi peraturan, karena peraturan itu selalu ada kata dilarang. Ya, kita kalau ada kata dilarang berarti pasti takut lagi. Kalau sudah ada yang dilarang, kalau saya langgar pasti dihukum. Nah, sekarang di dalam kelas kita membuat namanya keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini siapa yang buat? Bukan ibu guru, bukan ibu guru lagi yang buat, tetapi kalau keyakinan kelas ini yang dibuat oleh kalian semua yang membuat. Nah, keyakinan, apa perbedaannya tadi antara peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan dibuat oleh pimpinan atau guru kalau di dalam kelas. Sekarang kita mau membuat keyakinan, kesepakatan yang dibuat oleh bukan ibu guru, tapi kalian semua yang membuat itu. Ya, kalian menginginkan suasana belajar atau suasana kelas yang bagaimana? Mau bagaimana kelasnya? Suasana kelas yang bagaimana? Mau suasana kelas yang bersih. Apalagi? Mau apa lagi? Mau indah, mau tertib. Nah, sekarang di sini Ibu akan bagikan kertas nanti supaya kalian nanti di sini menulis menurut kalian apa keyakinan atau kesepakatan yang tidak merugikan. Yang tidak merugikan baik untuk guru maupun untuk kalian semua. Tahu, ada yang tahu ini namanya kertas apa? Hah? Apa? Bukan origami, ini adalah kertas post-it. Post-it artinya kertas yang untuk membuat catatan-catatan kecil. Tapi biasa juga ada orang yang mengatakan bukan kertas post-it, tapi itu namanya kertas apa lagi? Jadi ini ada beberapa warna yang bisa menarik. Jadi di sini nanti Ibu akan bagikan ya satu. Jadi kalian, jadi jangan menulis nanti di sini, bahas tapi bagian depan ya. Silakan tulis menurut kalian mana keyakinan yang tidak merugikan menurut kalian tentang apa yang ada di dalam kelas yang akan kita lakukan di dalam kelas. Bisa tulis lebih dari satu ya, bisa sama tadi dengan peraturan. Di peraturan tadi ada kata dilarang. Nah, itu adalah mengandung kalimat negatif ya. Nah, sekarang kalau yang namanya keyakinan adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang mengandung hal-hal positif yang baik. Jangan ada contohnya misalnya apa contohnya? Contoh keyakinan. Kalau misalnya tadi di
dilarang saling mengejek. Berarti itu masih dalam bentuk peraturan ya. Tapi kalau saling menghargai, berarti itu sudah masuk dalam keyakinan. Oke, silakan tulis. Menurut kalian, jadi jangan menulis yang ada di, jangan tempel-tempel sini karena nanti akan dipakai paling di atas ya. Nanti ya itu ada memang lainnya, ada memang lainnya. Jadi jangan menulis yang ada di tempat lainnya, tapi yang dulunya. Nanti kita naik di depan di sini pasang nanti, pasang kita tempel nanti kita akan melihat yang mana yang kalian menurut keyakinan yang tidak merugikan. Buatlah dan kita akan membuat keyakinan kesepakatan. Jadi dari nanti semua yang sudah kalian tuliskan nanti kita akan post-postkan lagi yang mana yang masuk keyakinan yang kelas. Oke? Oke, sekarang silakan tulis. Menurut kalian yang mana yang kata-kata atau peraturan-peraturan yang tidak merugikan untuk kalian? Semakin dulu itu. Yang sudah bisa silakan naik tempel di atas. Oke, silakan tempel. Nanti kita akan silakan tempel. Oke, sudah ada yang nempelkan hasilnya. Selesai Miaksen? Atur supaya bisa ada tempati. Yang saya hormati pemateri yang insya Allah akan membawakan materi diskriminasi budaya positif modul 1.4, dan yang saya hormati pula Ibu Kepala OPT SD 171 Pindrang. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan limpahannya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat penuh berkah ini, yakni melaksanakan suatu kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang insya Allah akan dibawakan langsung oleh Juslina SPD. Dan salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang hingga saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti satu kegiatan, yaitu kegiatan daripada guru yang ada di sini, yaitu guru penggerak untuk mendiseminasikan budaya positif. Dan tanpa kegiatan ini supaya kita mengenal bagaimana budaya yang harus kita berikan kepada siswa kita, kepada
warga yang ada di sekolah ini. Budaya apa yang baik. Jadi di situ dilihat diseminasi budaya positif, berarti yang kita berikan adalah yang terbaik. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan nantinya, budaya itu adalah kebiasaan juga sebenarnya. Kalau kita mau lihat kebudayaan adalah kebiasaan. Kebiasaan itu yang baik yang diberikan kepada siswa kita yang ada di UPT SDN 171. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu membawa keberkahan kepada kita semua, dan itu akan menuju ke arah yang lebih baik. Barangkali tidak terlalu banyak saya berikan arahan, ada barangkali petunjuk-petunjuk lain daripada apa yang sebenarnya kita lakukan setelah ada kegiatan ini. Jadi saya harapkan kepada guru penggerak atau selaku guru penggerak, mudah-mudahan apa yang dia dapatkan di guru penggerak nantinya bisa diaplikasikan di sekolah kita ini dan memberikan berikan acuan kepada kita semua yang ada di UPT SDN 171. Begitu pula terkhusus kepada saya sendiri sebagai penanggung jawab daripada UPT SDN 171. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan guru yang ada di UPT SDN 171. Dan sekali lagi himbauan kepada saya, kalau kali ada yang lebih banyak lagi, banyak sekali yang perlu saya sampaikan, banyak sekali perlu yang kita benahi di sekolah kita ini, tapi dengan adanya guru penggerak barangkali bisa kita laksanakan sedikit demi sedikit sampai tujuan itu kita capai. Saya kira saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dari kepala sekolah tadi, dan selanjutnya kita akan saksikan langsung materi kita yang intinya itu diseminasi budaya positif modul 1.4 yang insyaallah akan dibawakan langsung oleh Ibu Juslina SPD sebagai guru penggerak angkatan ke-9. Kepada Ibu, Bapak dan Bapak. Nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah sekarang sebelumnya saya dulu ingin memberikan masih berhubungan tentang ini ya, budaya positif. Jadi coba Ibu saling berhadapan, berhadapan. Di sini ada A berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Ya, di sini bisa Anda tentukan, bisa Bapak dan Ibu tentukan siapa yang berperan A. Jadi yang A menarik sebuah kertas. Jadi kertas ini kemudian tuliskan benda apa atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu, kemudian letakkan di salah satu tangan tak. Itu kita tulis apa kira-kira benda yang paling berharga yang menurut Bapak Ibu. Silakan tulis siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B. Jadi setelah Bapak dan Ibu nanti membuat kepalan tangan itu tulis, iya, semua yang jelasnya menurut Bapak dan Ibu benda berharga itu yang harus Anda pertahankan. Terserah yang namanya benda, terserah apapun itu yang menurut Bapak. Tidak. Ini yang kita genggam nanti ini kertas tak. Itu. Jadi tulis lagi siapa yang berperan A, siapa yang berperan B.
membujuk dengan apakah dengan kata-kata, dengan kekerasan atau dengan apapun supaya bisa memberikan benda itu kepada Anda atau kepada bapak dan ibu. Coba Remaski itu kepal, coba kepal. Jadi satu saja. Misalnya Ibu Eni berperan sebagai A, berarti Ibu Eni yang tulis bendanya. Oh, ini benda yang harus dia pertahankan. Kemudian Ibu Haja Madiana nanti di sini berperan bagaimana usahanya untuk meminta benda yang ada sama Ibu Eni. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Ibu Eni? Itu. Jadi silakan. Ini kan kepalan tangan, maksudnya ini kepala tangan. Jadi silakan Bapak dan Ibu dengar. Nah, jadi bagaimana? Jadi ada, coba Ibu Eni dulu, Ibu Eni kepalkan. Jadi kira-kira Ibu Haja Madiana tadi, dia kan Ibu Haja Madiana berusaha untuk membujuk dengan berbagai cara, dengan cara apapun itu. Kira-kira bagaimana dengan usaha yang Ibu lakukan? Apakah dengan, jadi saya tidak memberikan dulu, Ibu dulu yang memberikan alasannya. Apakah Ibu langsung membuka kepala tangan atau langsung memberikan, atau kita akan bersikeras atau bagaimana? Pastikan ada alasannya. Ini tidak aku kasih karena biar bagaimana ini yang paling berharga dibanding Ibu Kamal dan Ibu Santi. Ini lebih berharga karena saya juga lebih butuh. Oke, jadi terima kasih atas alasannya. Jadi yang pertama ada dengan begitu mudahnya saja memberikan, padahal itu adalah benda yang paling berharga. Ada juga yang tetap bersikeras mempertahankan karena itu adalah sesuatu yang paling berharga. Jadi kembali kepada Bapak dan Ibu guru, apakah dengan begitunya nanti misalnya ada kasus di sekolah kita, ada kasus dengan begitu saja langsung dilemparkan saja bahwa oh ini masalahnya langsung saja tidak usah ditangani. Jadi itu kita harus mempunyai keyakinan. Ini adalah kuncinya bahwa kita harus mempunyai kekuatan, keyakinan, kita harus mempertahankan apa itu yang betul-betul memang menjadi hak kita. Jadi itu ya. Jangan kita tapi setidaknya kan ini kan benda yang paling berharga. Itu kita harus perjuangkan sebenarnya. Jangan seenaknya saja memberikan. Itu. Kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bersemangat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini saja ya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau mau budaya disiplin yang ada di sekolah kita, jangan serta-merta dipalai coba anak balik komando jangan isi jairo. Karena kenapa? Nanti akan ada efeknya sebenarnya. Nah, jadi disiplin. Nah, ini yang langsung saya ambil yang di bawah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu dan berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini inilah yang disebut tadi nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi itu yang termasuk dengan perilaku nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu yang mana yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Ada yang bisa? Yang mana motivasi intrinsik? Dari dalam. Ya, jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri kita tanpa adanya nanti ada dorongan dari luar. Jadi kita sendiri yang ingin melakukan perubahan. Jangan nanti bilang ada suruh sampai melo bergerak. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri.
Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Beri motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa yang kita lakukan di sekolah. Jadi menurut William Power 1973 memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal, yaitu kebutuhan manusia adalah bawaan, tidak dipelajari, umum, tidak spesifik, dan universal, tidak terbatas pada ras serta budaya tertentu. Teori motivasi yaitu teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun ke waktu. Nah, inilah yang termasuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan motivasi itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Otomatis jadi motivasi yang kita lakukan seperti itu berarti termasuk motivasi yang berasal dari luar ya, dari luar, karena nanti ada jadi dorongan mau melakukan ini karena nanti terkena hukuman. Itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ia pana melo majama ya bukan angka matu imbalannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang mana yang ingin ibu-ibu terapkan, yang mana yang ibu-ibu ingin capai? Apakah yang dari nomor 1, 2, atau yang ketiga? Nomor berapa kira-kira menurut ibu? Nomor 1? Yang mana? Motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya tujuan dari ini sebenarnya yang ingin kita capai adalah ini. Kita ingin melakukan karena kita ingin menjadi diri sendiri. Jangan kita mau bekerja karena ini nanti ada penghargaan. Atau mau yang ini karena mendapatkan keimbalan, kalau ini tidak mau dihukum. Jadi kalau kita melakukan ini nanti itu kan dorongan dari dalam diri kita sendiri, karena kita ingin menampilkan nilai-nilai dari diri kita sendiri itu. Nah, itu cocok ibu. Makanya tadi kan ini kan ada 3 perilaku. Saya kan meminta supaya bapak ibu memilih yang mana yang ibu mau pilih. Nah, kalau itu yang jelasnya di sini saya cuma memaparkan apa yang saya ketahui. Dan terserah untuk motivasinya terserah dari bapak dan ibu sendiri ya. Selanjutnya di sini yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, silakan yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk ditempel. Menurut bapak apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Ya, tidak ada masalah. Mau jadi ada mas tempat. Oke, jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah menuliskan ini tugasnya. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita bahas di sini. Jadi nanti ada penjelasan yang mana yang disebut dengan Oke, nah sekarang silakan Ibu. Ini
sebentar. Nah, ini adalah, silakan Bapak dan Ibu cocokkan jawaban menurut Bapak Ibu. Ya? Apanya? Tidak, maksudnya kan? Oke, jadi jadi di atas sudah ada jawabannya, kita akan Nah, sekarang coba, jadi pasti Ibu bertanya kenapa langsung jawabannya seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan yang mana sebenarnya yang disebut dengan hukuman. Nah, di sini untuk penghargaan dulu yang kita bahas ya. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika melakukan suatu keuntungan atau keberhasilan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa dihukum oleh penghargaan. Atau saya lanjut dulu jalan ini kan? Ini. Lampu, baca saja ini. Nah, ini jadi hukuman Bapak Ibu, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sebentar, kemudian tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu panjang, mengontrol anak dengan penguatan negatif. Anak akan belajar menyembunyikan kesalahan dan guru cenderung menyalahkan atau menyindir. Kalau hukuman pasti dampaknya itu ya, artinya identitasnya akan berdampak gagal kepada anak-anak. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk anak-anak dalam jangka waktu pendek, kemudian mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak akan belajar taat peraturan, kemudian guru menyatakan peraturan melakukan peringatan. Nah, ini hukuman. Jadi hukuman adalah suatu bentuk atau prosedur yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Jadi itu hukuman. Jadi hukuman tidak bersifat terencana atau tiba-tiba, intinya bahwa hukuman itu tidak terencana ya. Jadi langsung secara spontan kita berikan kepada anak-anak. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik. Sedangkan konsekuensi adalah akibat atau hasil atau dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan, hasil dari tindakan maupun situasi tertentu seringkali buruk atau tidak nyaman. Nah, sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Jadi dengan adanya restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita sebagai seorang guru jangan langsung hanya menghukum siswa, tetapi kita sebagai seorang guru harus mempunyai kita bertindak sebagai restitusi, artinya memberikan penanganan terhadap masalah yang terjadi ya, atau yang dialami oleh siswa. Nah, di sini jadi Bapak dan Ibu tadi kita sudah membahas di sini tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi sudah terencana. Jadi artinya kalau hukuman itu kita berikan secara tiba-tiba tanpa kita rencanakan bahwa mereka maling hukuman ini. Tetapi kalau konsekuensi kita sudah rencanakan memang. Ya.
Konsekuensi sudah terencana dan restitusi memberikan alternatif. Sini kembali ketiga, keyakinan kelas. Jadi batas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu atau secara berkala. Nah di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Saya tanya dulu, mengapa ada peraturan seperti itu? Nah, oke, satu, karena kalau tidak pakai helm. Oke, ada sudah yang dua pendapat. Apa? Karena takut melanggar. Nah di sini yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5. Jadi ya itu. Oke, jadi ini sebuah adalah peraturan. Jadi peraturannya, tetapi kita akan ubah menjadi keyakinan. Jadi artinya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, karena itu untuk keselamatan. Jadi misalnya dari sini kita ubah menjadi keyakinan bahwa keselamatan itu keyakinannya. Kemudian kalau memiliki peraturan menggunakan masker sama dengan yang dikatakan tadi Bu Lina, katanya supaya terhindar dari virus, berarti masuk apa itu? Keselamatan. Apa? Kesehatan dan kebersihan itu. Kemudian kalau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya oke, jadi kedisiplinan ya. Jadi jangan karena takut kita terlambat. Betul, memang kita takut terlambat. Nah jadi ini tadi ya, kemungkinan adalah keselamatan, yang kedua adalah kesehatan dan keselamatan. Nah di sini jadi saya keyakinan kelas di sini ada langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat keyakinan kelas, yaitu mempersilakan semua murid mencurahkan hatinya, mengemukakan ide tentang peraturan kelas, mencatat semua masukan, kemudian ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kumpulkan curah pendapat jadi satu berdasarkan jenis, misalnya kebersihan, tingkah laku. Nah ini, coba menurut ini ada kembali lagi tentang keyakinan kelas peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita mau ubah menjadi kalimat positif, kira-kira bagaimana? Atau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ubah menjadi kalimat positif. Ini kan kalau ada kata dilarang berarti masih bersifat negatif, karena itu adalah peraturan, sama dengan kita tidak boleh apa ya itu. Jadi kalau tidak mengganggu berarti langsung ini, kalau dalam bentuk keyakinan berarti tidak mengganggu orang lain, berarti itu saling menghargai. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, apa? Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti masih peraturan, belum keyakinan. Peraturan ini mau diganti menjadi keyakinan. Jadi kalau dilarang melakukan kekerasan, berarti masuk saling menghargai, saling menyayangi ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, jadi itu bukan, masih tetap dilarang, itu masih tetap menghindari. Oke, jadi nanti ada jawabannya, kita silakan. Jadi itu semua pendapatnya. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah jadi kita, nah ini ya, ini adalah dalam bentuk keyakinan kelasnya berubah. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu bersifat harus tanggung jawab, misalnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini semua yang berbentuk, jadi bisa kita nanti buat keyakinan kelas, tergantung mana yang kata-kata yang bisa mendukung. Jadi harusnya di sekolah itu nanti ada masing-masing, tiap kelas ada keyakinan kelasnya. Jadi ini contoh keyakinan kelas, ada tanggung jawab, menghormati orang lain. Nanti bisa ada di yang ini, ada di filenya nanti.
Nah, jadi peraturan kelas adalah peraturan yang biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Apakah menurut Bapak Ibu setuju dengan ini? Kalau peraturan itu adalah peraturan kelas adalah peraturan yang biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Menurut Bapak dan Ibu, apakah itu betul? Apakah pada saat kita membuat peraturan melibatkan murid? Tidak, jarang toh? Nah, artinya memang jelas bahwa peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh guru saja. Tetapi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Artinya sama seperti yang kegiatan kita lakukan, kita minta semua pendapatnya siswa untuk membuat yang namanya keyakinan dilibatkan. Tapi kalau peraturan langsung tidak boleh membuang sampah, tidak boleh makan di dalam kelas, langsung guru saja langsung menyampaikan seperti itu toh? Bukan dari siswa bilang, ibu bikin peraturan seperti ini. Tidak. Tapi kalau keyakinan kita libatkan seluruh siswa. Nah, di sini kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada ini untuk bertahan hidup membutuhkan namanya kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Saya lanjut saja supaya. Nah, ini posisi kontrol manusia. Nah, sebagai seorang guru, di sini ada 5 posisi yang harus kita biasanya kita jalankan. Yang pertama, posisi penghukum. Guru itu mempunyai posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah. Guru juga bisa sebagai teman kepada muridnya, bisa juga sebagai pemantau atau monitor, dan guru sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau Bapak dan Ibu guru, nah di sini ada contoh-contoh yang termasuk mana kegiatan kita yang lakukan sebagai penghukum. Nah, di sini untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu termasuk dengan kegiatan kita katanya menghukum. Ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas. Itu juga termasuk hukuman, penghukum. Kita juga seorang guru sebagai penghukum. Kemudian membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian penghukum juga ya. Hasilnya itu. Nah, tetapi kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan menyatakan seharusnya ibu kecewa. Ini sering kita lakukan juga kan? Kita panggil ibu, kemudian kita kasih nasihat seperti itu. Berarti kita membuat siswa itu merasa bersalah. Untuk sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Untuk posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari kelima posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, kira-kira yang mana yang paling sering ibu lakukan? Yang mana? Rata-rata yang kita lakukan adalah sebagai penghukum, ya. Itu. Nah, di sini coba Bapak dan Ibu bisa perhatikan video yang ada di sini. Konsekuensi, konsekuensi, hukuman konsekuensi, karena sudah dibahas sebelumnya. supaya mana tuh? Ya kan? Iya, kontra belajar memang sudah dibahas sebelumnya tuh, jadi konsekuensi. Kalau masih dilakukan ya. Iya. Nah, jadi posisi penghukum di sini ada. Jadi kalau kita seorang guru mempunyai posisi penghukum, akan ada dampaknya kepada murid. Jadi di sini kalau kita menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang sambil membentak, misalnya juga kalau disuruh anak-anak pergi mencuci WC, itu semua sebenarnya termasuk posisi menghukum. Nah, di sini dampaknya apa? Dampak murid nantinya akan menjadi pendendam, dan murid juga tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Itu kalau menurut pembelajaran yang ada di sini ya. Kemudian bagaimananya cara ya, enggak, maksudnya begini, ini kan contohnya. Misalnya kalau kita membentak sambil menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang begini, lihat kecil mana, jadi otomatis dampaknya nanti katanya di sini akan membuat siswa menjadi pendendam. Kemudian juga tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. dari siswanya. Sekolah di rumah juga. Iya, betul sekali. Tapi yang paling sering di rumah. Karena ada juga siswa itu, nah ingat seandainya tidak kasih begitu ke guruku. Iya, Ibu, betul.
pendidikan yang kalau yang dulu memang kita merasa bahwa dengan adanya bentakan hukuman dari guru justru menjadikan motivasi kepada kita, tetapi sekarang karena adanya yang namanya HAM dan aturan-aturan yang lainnya justru membuat anak-anak menjadi manja, apalagi tambah dengan dukungan dari orang tua. Sekarang kalau itu mau diterapkan, dilihat situasi yang ada di sekarang. Oke, nah sekarang kita lanjut posisi pembuat rasa bersalah. Jadi suaranya kan biasanya kalau kita sebagai seorang guru, suara cenderung lembut, tenang, namun katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampaknya membuat murid merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini yang paling sering dialami misalnya kasihan siapa itu, Mas Sinta sama Putri. Ini ya, ini. Selanjutnya posisi sebagai teman. Saya lihat di sini Ibu Lina paling sering saya lihat itu sama Pak Suham, posisi sebagai teman banyak menerapkan pembelajaran itu, posisi tersebut yaitu sebagai teman. Kalau saya lebih banyak sebagai penghukum, ternyata kesalahan besar yang saya lakukan. Yang di sini posisi sebagai teman yaitu suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau, kemudian murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan gurunya. Kemudian dampaknya masih dorongan eksternal, maksudnya dorongan dari luar. Kemudian murid tergantung kepada satu orang. Artinya di sini, misalnya ada karena sudah terlalu akrab nih sama gurunya, meski ada nanti kesalahan yang dilakukan, tapi ayam kamu mati, bukan mewai sikap. Itu sebenarnya dampaknya juga ada dampaknya. Kemudian murid tidak mandiri. Iya, semua kegiatan itu pasti ada positif dan negatifnya. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri, kemudian baik hanya kepada orang tertentu saja di waktu tertentu. Kemudian posisi sebagai pemantau, suara guru akan datang, tidak emosional, tidak bersenda gurau. Dampaknya tidak sepenuhnya mandiri, memberikan konsekuensi hadiah tanpa memahami nilai kebijakan. Di sini posisi sebagai manajer. Guru, seorang suara guru netral, tidak emosional. Tapi apakah kita bisa ini? Tidak terlalu lama kemudian guru akan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pemikiran murid. Guru membimbing murid menjadi mandiri, bertanggung jawab. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Dari kelima posisi kontrol ini kita sebenarnya diharapkan di sini supaya seorang guru itu harus menjadi seorang posisi manajer. Dan mudah-mudahan kita bisa mengubah kegiatan hal-hal yang kita lakukan selama ini, meskipun untuk mengubah sesuatu itu tidak secara serta-merta, tapi melakukan proses pasti akan lama, tetapi setidaknya kita berusaha dari awal sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan nantinya apa yang kita harapkan dan apa yang ingin kita capai dapat terwujud dan terlaksana. Amin. Nah, di sini restitusi ini sudah materi terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan restitusi diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langsung. Nah, ini contoh ada, ini kenapa saya berbuat ini sebenarnya cuma kalau pasti Bapak dan Ibu berkata bahwa terpangkat tuh video. Nah, jadi ini contoh yang saya lakukan pada saat misalnya seorang siswa membuat kesalahan ini, karena memang dituntut seorang guru penggerak juga harus membuat seperti ini, dan untuk dikirim nanti di LMS. Di sini ada kasus yang kasus di sini yang terjadi bahwa pada saat melakukan upacara perlengkapannya tidak lengkap, jadi tidak secara merta langsung dihukum anak-anak pergi ki cuci WC. Harus ki, kalau menurut
materi yang saya pelajari di sini, kita harus memanggil siswa tersebut, kemudian ditanyakan apa permasalahannya, kenapa sehingga bisa tidak menggunakan topi. Anak-anak akan diminta pendapatnya, jadi tidak serta-merta langsung ini tadi yang terlambat langsung cuci WC, hukuman cuci WC. Tapi kita harus memanggil siswa itu. Ya satu ancaman. Iya. Iya betul, tetapi kita harus melakukan meskipun memang ada konsekuensinya, tetapi sebelum melakukan kasih konsekuensi itu harus melakukan restitusi, artinya mencari permasalahannya kenapa bisa dia tidak menggunakan topi seperti itu. Jadi, nah kemudian yang pertama tindakan yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan tindakan dulu ya. Berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid dan mengalami identitas gagal. Jika kita ingin siswa menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh atau kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat kita menstabilkan tindakan yang dilakukan oleh siswa. Yang kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru yang memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Tetapi paling sering ya beliau bini anak gaji itu memang tahu itu memang seperti itu sering kita lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dari identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan segitiga restitusi yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan kelas. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Kemudian perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Segitiga restitusi diharapkan membuat murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Nah, jadi Mega nih. Jadi demikianlah hasil persentase yang sempat saya bawakan tentang budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah sebagai seorang guru, dan harapannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini setidaknya ada yang tersimpan atau ada yang bisa kita terapkan di sekolah, meskipun itu tidak secara langsung, meskipun dan harusnya kita lakukan sedikit demi sedikit. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diseminasi dan juga kepala sekolah atas kesediaan waktunya dan juga partisipasinya sehingga acara diseminasi budaya positif yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan baik, dan terima kasih banyak atas keaktifannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya jadi Bapak Ibu sekalian, itulah tadi materi berupa ilmu yang disampaikan kepada kita, bagaimana kita menghadapkan siswa kita kepada hal-hal yang memiliki budaya yang positif atau kebiasaan-kebiasaan positif. Kemudian tadi jelaskan restitusi ya. Jadi restitusi di sini tadi saya bisa mengambil kesimpulan dan kita bisa pahami bahwa restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta untuk memperbaiki kesalahan. Ya, namun tapi sebagai pemateri ada yang mengganjal tadi dari saya, mungkin juga dari rekan-rekan
bahwa di sini yang dipaparkan tadi tentang kesepakatan peraturan yang beralih kepada keyakinan. Mungkin ini sangat menarik dan mungkin dibahas nanti kapan ketika ada komunikasi komben. Ini yang menarik karena kenapa di sini tadi pada keyakinan di sini tidak menunjukkan secara langsung apa yang harus apa yang harus tidak boleh dilakukan oleh siswa. Contoh tadi siswa tidak menggunakan narkoba, artinya menjaga keyakinannya itu menjaga keselamatan. Ya. Jadi otomatis siswa bertanya apa yang dijaga dari keselamatan, karena siswa tidak mendengar kata-kata daripada narkoba tadi. Kemudian siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun di sini keyakinannya tadi bahwa siswa datang tepat waktu, dan tepat waktu di sinilah yang mana artinya tidak nampak dari secara kasat mata. Jadi mungkin nanti lain kali waktu bisa dibahas di samping memikirkan apa yang harus diselesaikan. Jadi sungguh sangat menarik dan menambah ilmu kita semua pada kegiatan ini, dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan selesainya acara ini, maka selesai pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.